Saya terima bendera Pataka ini dan siap untuk mengibarkan di Kecamatan Kabupaten Luwu. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Bupati Luwu sekaligus membuka acara Jambore kedua PPDI Kabupaten Luwu, Bapak Dr. Dr. Haji Basmin Matayang MPD, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati mulai dari Pak Kesbang Pol, yang kedua Pak Kadis BPMD, yang ketiga Kepala Bapenda, ini yang punya buah ini. Ya, kalau kita masuk buah mesti minta izin sama dia. Yang keempat, yang Bapak tadi kasih sambutan, lupa saya namanya. Yang kelima, Bapak Kapolsek. Ini anak saya, ini orang paling saya percaya, selalu mengawal saya di mana saya pergi. Kemudian Ketua PPDI beserta dengan seluruh perangkatnya. Saudara-saudara sekalian, para pengurus PPDI yang baru saya dikukuhkan, dan di samping kanan saya ada Pak Camat dan Ibu Camat beserta dengan pengurus PPDI Kabupaten dan para undangan. Hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita berada di objek wisata Waitito yang luar biasa. Ini tempat saya sudah untuk keempat kalinya datang di sini menikmati udara segar. Ini udaranya yang sangat baik sekali, tepat untuk melaksanakan perkemahan apa ya, Jambore. Saudara-saudara sekalian, yang pertama saya terima kasih waktu paripurna DPR semua pengurus perangkat desa hadir mendampingi saya. Terima kasih dan tepuk tangan dulu. Saya begitu banyak kegiatan pagi ini, ada 4 agenda saya. Tadinya saya tidak mau hadir di sini, tapi ini Pak Arfan, Pak Dewan, mulai tadi malam dia datang bawa saya punya cucu.
anaknya. Cucu saya itu yang dikasih tahu, saya sudah dikasih tahu bapaknya. Saya bilang saya tidak ada waktu karena besok saya pada acara, ada 4 agenda. Tiba-tiba tadi malam menjelang makan malam saya dengan saya punya istri datang bawa anaknya. Anaknya cucu saya. Tuh anaknya ini paling lincah dia. Yang pertama dia minta duit. Opo, minta duitnya. Udah, habis itu dia bilang lagi, opo, besok temani ayah. Wah, ini perintah yang keluar. Besok temani ayah. Dia pintar kasih tahu ini. Dia bilang kalau saya pasti tidak jadi, tapi kalau cucunya yang perintah, lebih disayang cucu daripada anak. Nanti kalian punya cucu, rasakan ini. Lebih disayang cucu daripada anak. Bayangkan gitu kalau cucu yang perintah. Opo, besok temani ayah ya. Oh iya, oke. Tidak bisa saya bilang tidak. Saya terpaksa dan tidak boleh berbohong. Kalau saya bilang ya tidak pergi, nanti malam dia tanya lagi, oh sudah pulang temani ayah ya. Nah, nanti kalau saya bilang pulang padahal tidak, berbohong kita sama cucu. Itu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi bawahan yang baik itu adalah bawahan yang paham akan kedudukannya sebagai bawahan. Yang namanya perangkat desa, ada pimpinan. Pimpinannya adalah Pak Desa. Itu otomatis. Sama dengan Pak Desa. Pak Desa ada pimpinannya. Pimpinannya adalah Pak Camat. Pak Camat lebih banyak lagi pimpinannya. Semua kepala OPD, 35 kepala OPD itu semua pimpinannya Pak Camat. Paling pusing Pak Camat itu kalau dipanggil bersamaan. Ya kan? Paling pusing Pak Camat. 5 saja kepala OPD panggil bersamaan sudah pusing Pak Camat. Yang mana dia mesti hadiri. Kalau bupati, bawahannya cuma 2. Wakil bupati dan sekda. Nah, itu. Saya ditanya orang, apa yang membuat Pak Basmin sukses merantau? Jadi saya ini perantau. Lalu kemudian sukses meniti karir sebagai ASN. Kuncinya cuma satu. Saya pintar membawa diri di depan pimpinan. Ini kalau saya kasih filosofi di sini terlalu tinggi. Filosofi menjadi bawahan yang baik. Ya. Jadi bawahan yang baik, insya Allah lambat atau cepat pasti kita petik hasilnya. Tetapi jadi bawahan yang tidak baik, lambat atau cepat pasti kau akan temukan pahitnya. Kenapa? Ahli hukum berfilosofi dalam bahasa Bugis, nareko mamucuko aja memucu menre. Kalau kau meludah, jangan kau meludah ke atas. Karena kalau kau meludah ke atas, ludahmu jatuh pasti kena mukamu. Semakin kau gosok, pasti semakin busuk mukamu. Coba perhatikan. Pasti. Karena itu, bawahan yang baik adalah bawahan yang paham akan dirinya sebagai bawahan. Itu yang perlu dipahami perangkat desa, supaya ini saya sampaikan supaya jangan yang namanya kepala desa itu punya kebijakan, dan setiap kebijakan pasti ada kebijaksanaan. Bagaimana melahirkan kebijaksanaan dari setiap kebijakan itu? Pendekatan persuasif. Kalau ada perlunya perangkat desa, jangan berbahasa kasar sama Pak Desanya. Jangan seakan-akan menentang Pak Desanya. Saya tidak bela Pak Desa, tapi saya hanya menjaga kalian sebagai bawahan. Karena pasti kalau seakan-akan lebih hebat dari Pak Desanya, Pak Desa pasti. Tapi kalau saya lebih pintar orang, lebih saya suka. Tapi kalau Pak Desa, saya yakin
lebih banyak Pak Desa yang tidak suka orang merasa lebih pintar dari dia. Saya sudah teliti itu. Hampir 80% kepala desa itu merasa tidak mau ada aparatnya jadi lebih pintar daripada dia. Kalau seperti itu bagaimana caranya menghadapi? Pura-pura saya kita bodoh-bodoh. Supaya kalau kita bodoh-bodoh di depannya mungkin rajin cabut dompetnya. Pembeli rokok, ya kan? Pembeli es dan seterusnya. Ini teori yang saya ajarkan kepada semua orang. Kenapa saya sampaikan ini? Karena rugi saya diundang terbang kemana-mana menantar orang tentang pembentukan karakter, lalu saya tidak tularkan ilmu itu di daerah ini sampai ke perangkat desa, bahwa sumber rezeki itu tergantung karakter yang kita miliki, attitude kita. Itu yang perlu dipahami. Kita orang Luwu itu menjunjung tinggi budaya siapa tahu, siwata menre atau siwata no, sisa padat deceng atau sisa padat ja, malilu si pakai inga, mali si parape. Itu budaya kita. Apalagi orang Luwu kental dengan budaya. Karena itu yang harus diperbaiki adalah karakter kita, kemampuan kita berinteraksi dengan penentu-penentu kebijakan. Kalau kita sudah berbaik hati, lalu dia masih tidak baik, itu sudah perlu dipertanyakan, perlu dibawa ke dokter jiwa pada desanya. Itu tidak boleh. Ini yang perlu saya sampaikan kepada semua. Ini saya ajar Pak Arfan ini. Saya setiap subuh, setiap habis sholat subuh pasti ada inspirasi yang muncul. Karena memang saya selalu minta petunjuk inspirasi dari Tuhan. Habis sholat malam selalu ada saja inspirasi muncul. Dan setiap inspirasi itu saya tulis, lalu saya sebarkan ke seluruh saya punya anak-anak. Semua persoalan kau yang pasti dia baca, persoalan dia jawab terima kasih tidak, itu bukan urusan saya. Yang penting saya minta kau baca itu tulisan saya. Kenapa? Kalau kau mau sempurna ilmumu, belajar kau sama bapakmu. Ya kan? Yang ngajar kau, yang lahirkan kau kan bapakmu. Mau sempurna ilmumu, belajar kau sama ibumu. Apalagi kalau bapakmu doktor, ibumu doktor, pengalaman birokrasi, pengalaman dalam dunia politik, semua ilmu dia paham. Istri saya doktor hukum, saya doktor komunikasi public speaking. Kalau putra saya yang pertama doktor komunikasi politik, Pak Arham. Ini sementara saya minta kuliah ini, Pak Arfan. Saya sudah kasih tahu, kau tidak perlu mimpi untuk kasih hidup saya sampai saya mati. Tetapi kau harus bermimpi menjadi seorang doktor dan lebih pintar dari saya. Karena insya Allah rezeki yang Tuhan berikan kepada saya tidak akan habis sampai saya meninggal, menurut ukuran saya. Kenapa? Karena saya orang mensyukuri nikmat Tuhan, tidak pernah ada siapa-siapa. Itu yang perlu dipahami semua. Jadi dalam hidup ini tidak perlu ada yang dipaksa-paksa. Kita happy, kita santai saja mengarungi apa yang ada di depan kita. Intinya adalah mensyukuri nikmat Allah. Menjadi perangkat desa itu sudah hal yang sangat luar biasa. Kalau ini perangkat desa melaksanakan tugasnya dan sebagainya, itu amal jariahnya luar biasa sekali. Itu yang penting kita pahami bersama, bahwa tugas kita adalah melayani masyarakat, dan tugas pekerjaan yang paling mulia itu adalah melayani masyarakat. Itu tidak ada lagi pekerjaan. Semua kesulitan masyarakat dilayani, dan itu tumpuannya di aparat desa. Karena itu berbanggalah kita sebagai aparat desa pada hari ini. Kalau hari ini kita syukuri, itu tidak akan berhenti sampai di sini. Intinya yang pertama bersyukur, yang kedua jangan pernah berhenti berpikir dan bekerja. Itu yang paling utama, sehingga hari esok
Kalau hari ini kelihatan kehidupan kita suram, dengan mensyukuri nikmat Tuhan, insya Allah besok hari kehidupan kita akan semakin cerah. Yakin dan percaya itu. Dan saya lihat kalian punya wajah-wajah bukan tipe manusia stagnan, tetapi tipe manusia yang akan maju, masih muda semua ya. Sampai kita ketemu, saya sudah dulu waktu paripurna, saya ini setiap ceramah saya pamit, saya minta izin kepada semua. Kemarin kami upacara besar-besar di kantor, semua kepala perangkat daerah hadir, Forkopimda semua hadir. Saya sampaikan semua nasihat. Hari kesadaran nasional bahwa sebenarnya kita undang semua kepala desa, tapi yang ada cuma perwakilannya. Sebenarnya kita mau undang semua aparat, tapi terlalu banyak dan merepotkan. Kalau kita undang semua aparat desa, bahwa yang kita mau sampaikan bahwa kita ini pelayan publik, pelayan masyarakat. Kalau melayani masyarakat, jangan pernah ada niat-niat untuk memperlambat. Kalau bisa dipermudah, bisa dipercepat, dipermudah. Kalau jangan dipersulit, kalau bisa dipermudah. Itu teori. Semua orang yang kita layani dengan baik, pulang dengan baik, pasti dia tangannya diangkat dan dia doakan kita. Mudah-mudahan tadi aparat desa yang layani saya diberikan umur panjang, kesehatan yang baik, dan dimurahkan rezekinya. Saya rasakan itu. Saya merantau 30 tahun, 40 tahun, ternyata doa dari orang yang kita layani dengan baik itu makbul ketimbang dengan doa kita. Kalau kita yang berdoa itu belum tentu diterima Tuhan, dan belum tentu kita berbuat baik sesuai dengan doa kita. Tetapi kalau orang yang doakan kita, sudah pasti kita berbuat baik terhadap sesama manusia, dan itu yang ideal, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pesan saya, kembali layani masyarakat dengan baik. Kalian adalah abdi masyarakat, abdi negara. Layani dengan baik, insya Allah yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membalas budi baik kita kepada kita setiap niat baik yang kita lakukan kepada orang. Ini yang saya sampaikan. Dan terakhir, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini Jambore PPDI saya nyatakan dibuka dengan resmi. Selamat menikmati indahnya Waitindo. Memang tempat ini indah, dan insya Allah kalau memang tidak ada arah berita, mungkin juga malam minggu saya di sini bermalam. Kalau saya di sini bermalam, ada yang mau datang dengarkan saya menyanyi, boleh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan
Tapi